Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih tetap istiqomah untuk thalabul ilmi, baik dalam keadaan hujan ataupun terang. Alhamdulillah, tadi di wilayah tempat saya tadi siang, Pak, hujan badai lebat. Beberapa hari ini, Pak, tiap siang ya sampai sore, kadang malam hari itu selalu hujan badai. Kemarin di daerah Pulungan, Pasuruan, Pulungan gitu ya. Itu kemarin ya yang viral itu, itu termasuk ada yang termasuk Bareng juga kemarin Mojokerto diimpit, Pak. Kalau wilayah timurnya itu daerah Pulungan, Pasuruan itu, dari teman yang ada di Besuki itu ngabari saya kemarin itu hari Jumat itu luar biasa gitu. Beberapa rumah hanyut, mobil hanyut, bahkan anak pun juga hanyut, Pak. Gitu. Sebelum Pulungan, Pasuruan tuh Bareng, Pak. Bareng itu perbatasan Mojokerto Jombang sekarang, atau mungkin sudah ikut Jombang, arah Wonosalam, Pak. Gitu. Itu sama, Pak. Padahal dataran tinggi ini, dataran tinggi saja banjir, Pak, apalagi yang dataran rendah. Nah, itulah kuasa Allah. Siapa yang disalahkan? Ya kita, Pak. Yang disalahkan itu adalah kita ini. Gitu. Sudah jelas nasnya, itu sudah jelas sebetulnya. Jadi Allah itu, sifatnya Allah itu dalam surah Al-Fatihah itu adalah Rabbul Alamin. Rabbun itu selama ini kalau di terjemahan Depak itu diterjemahkan Tuhan sekalian alam. Sebetulnya Rabb itu adalah pemelihara. Ya. Nah, kata Rabbun ini, sifat Rabb inilah yang tidak ada dalam diri kita. Jadi kita ini tidak bisa memelihara alam, Pak. Alam itu banyak artinya, Pak. Selama ini hanya terjemahkan alam-alam ya seperti ini, Pak. Kalau dalam literasi Arab ke Arab, misalkan lisanul Arab yang saya punya itu bisa untuk walil hayawan, walil insan, walil nabat. Bisa untuk manusia, bisa untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kalau di dalam literasi Inggris itu environment, itu lingkungan, Pak. Itu. Jadi Allah itu yang memelihara seluruh itu alam. Kalau saya mengikuti di dalam sosial media itu, saya mengikuti Semesta Sains namanya itu, Pak. Itu luar biasa, Pak. Itu kalau NASA itu punya teropong Hubble, Pak. Itu yang jaraknya sampai miliaran cahaya, Pak. Itu bisa terdeteksi itu bintangnya luar biasa itu. Nah, inilah kuasa Allah semuanya itu. Jadi kalau kita ini dilihat dari jarak 200 meter, Pak, dari Gunung Penanggungan, Pak, kecil, Pak, kita itu. Apalagi dilihat dari jarak 30.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, ini. Jadi kita ini sebetulnya kecil, Pak, itu. Kita ini lebih kecil daripada virus COVID, Pak. Dilihat dari mana? Nah, dilihat dari bulan, Pak. Gak ada papanya kita itu. Makanya kata Rabbun inilah yang hilang dalam diri kita. Kita tidak bisa memelihara, tapi bisanya apa? Disindir oleh Allah, Al-Baqarah itu. Ya. Wala tufsidu fil ard. Innama nahnu muslihun. Kami ini adalah orang yang berbuat ya kebaikan dan sebagainya. Makanya Kalimantan jebol itu, Kalimantan itu luasnya berapa, Pak? Kalimantan itu luasnya kalau menurut Wikipedia itu 700 sekian ribu hektar, Pak. Pulau Jawa itu cuma 149.000 hektar kalau nggak salah itu. Sampun berapa kalinya itu Kalimantan dengan Jawa itu. Nah, itu kalau jenengan kepingin tahu, klik aja di Wikipedia itu, Pak.
Untuk saya sudah cek itu sudah di Wikipedia, dan dari sekian ratus ribu hektar itu yang diberikan konsesi itu hak untuk pengelolaan Pak, terhadap baik perorangan atau individu ataupun kepada korporasi Pak, itu sebanyak lebih dari 400 ribu hektar Pak. Bayangkan itu Pak, dari 700 ribu sekian hektar diberikan hak konsesi itu sekian ratus ribu hektar. 400 itu data menurut Walhi, Semerak Walhi dengan Wahana Lingkungan Hidup itu Pak, yang sudah digunakan 100 ribu sekian hektar Pak. Makanya alhamdulillah itu Kalimantan banjir nggak jadi pindah Pak ibu kotanya Pak. Nah, katanya. Makanya dalam kaidah fikih sebenarnya ada Pak, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak bencana, menolak kerusakan itu diutamakan Pak. Apapun itu penting diingat Pak, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak bencana, menolak musibah, menolak penyakit dan lain sebagainya, muqaddam, diutamakan ala jalbil masolih, terhadap menarik suatu kebaikan. Ya seperti kasus seperti ini Pak gitu. Makanya jauh-jauh sebetulnya sebelum masuk musim hujan itu sebetulnya ya sudah ditata lingkungan itu, sehingga Pak terakhir itu Cangar itu kemarin kabarnya di JTV itu longsor Pak, Cangar itu kalau nggak salah di JTV kemarin. Ini kan inilah Bapak Ibu sekalian prolog yang bisa saya sampaikan. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Di dalam Sirah Nabawiyah ini yang saya sadur dari Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dengan Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, itu nanti ada dua versi Pak, tapi sebetulnya tidak mengurangi nanti. Ini masuk dalam fase tahun duka cita atau amul huzn. Itu manakah yang terlebih dahulu yang wafat, apakah Abu Thalib ataukah Siti Khadijah? Ada dua versi sebetulnya. Kalau Syekh Sofyan Al-Mubarakfuri itu yang wafat terlebih dahulu itu adalah Abu Thalib. Tapi kalau Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu Siti Khadijah. Tahunnya sama. Pada tahun ke-10 kenabian. Berarti tahun pinten Pak? Paman dan istri baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin hari semakin parah, dan beliau menemui ajalnya pada bulan Rajab. 6 bulan setelah 6 bulan keluar dari pemboikotan. Dari riwayat Sa'id bin Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, itu baginda Nabi itu mengunjungi beliau, ya, sementara di sisi Abu Thalib itu ada yang namanya Abu Jahal. Aslinya adalah Abul Hakam Pak. Jadi sebetulnya Abu Jahal itu sebetulnya orang yang bijaksana Pak. Sebelum Kanjeng Nabi itu diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul Pak, sebelum mengikrarkan dirinya, itu Abu Jahal terkenal sebagai Abul Hakam, orang yang bijaksana Pak. Gara-gara menolak kenabian dari Nabi Muhammad, makanya dipanggil Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu nama lainnya adalah Abul Hakam. Beliau tutur kepadanya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada sambungan Muhammadur Rasul, hanya ingin kesaksian bahwa Allah itu Tuhan itu aja, yang esa itu aja. Itu permintaan baginda Nabi. Jadi tidak lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hanya Nabi itu meminta kepada pamannya supaya mengikrarkan la ilaha illallah. Jadi ketauhidan dulu yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi kepada pamannya. Masih tidak diaku tidak apa-apa, yang penting sampean apa mengucapkan kalimat tauhid itu saja, yang nanti akan menjadi saksi. Itu saya siap menjadi saksi itu atas kesaksian engkau itu. Nah, tetapi Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, ya, memotong, ya,
permohonan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Nah, sehingga keduanya terus mendesaknya, sehingga apa? Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah apa? Tetap mengikuti agama nenek moyangnya. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya. Kemudian turunlah ayat 113 dari surah At-Taubah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Maka nali nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Jadi larangan untuk memintakan apa? Ampunan kepada orang-orang. Kemudian di dalam surah Al-Qasas, innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah man kepada orang ahbabta yang engkau kasihi, yang engkau cintai, walakin Allah, akan tetapi Allah la yahdi, yang akan memberikan petunjuk may yasha kepada orang yang dikehendaki Allah. Wa huwa, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bil muhtadin, ya, terhadap orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi itu pentingnya Pak, di memintakan petunjuk itu siapapun. Jadi barangkali ada orang tua, saudara dan lain sebagainya, yang dilarang adalah memohonkan ampun. Tetapi kalau memohonkan hidayah, itu boleh. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana pengorbanan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Beliau adalah benteng tempat berlindungnya dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar Quraisy. Namun sayang dia tetap memilih agama nenek moyangnya, sehingga sama sekali tidak membawanya meraih kemenangan. Itu Abu Thalib. Sedangkan Siti Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang perempuan mulia, seorang istri yang paling dicintai oleh baginda Nabi, sampai-sampai Siti Aisyah cemburu karena Khadijah. Meskipun Khadijah sudah wafat Pak, itu Pak. Meskipun Siti Khadijah itu sudah wafat, itu Aisyah itu masih dibuat cemburu Pak. Luar biasa. Kemarin jenengan apa dos istri ngaten iki Pak. Sing pertama apa sing pertama Pak? Jandane Pak. Nggih. Susah mencari istri yang seperti beliau ini. Beliau kelahiran Mekah tahun 68 Esan itu sebelum hijrah. Ya. Tidak akan pernah dipisahkan dari kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat masyarakat mengingkari apa yang diucapkan Rasul, Siti Khadijah lah orang pertama yang mempercayai beliau. Ini ibu-ibu pelajaran, okay. Jadi mestinya adalah yang bapak-bapak mensifati, ya, mensifati baginda Nabi, yang perempuan mensifati Siti Khadijah. Itu. Masih janda, selisih usia 15 tahun, okay. Tapi kebanyakan bapak-bapak mencari yang perawan tuh. Tidak ada yang mencari janda. Makanya kalau ada seorang pemuda menikah dengan janda-janda cibir Pak. Jadi kalau ada, makanya Nabi itu Pak, di dalam salah satu riwayat itu mendoakan, ada doa khusus terhadap janda Pak. Apalagi selisihnya antara baginda Nabi dengan Siti Khadijah ya lumayan 15 tahun. Tapi jenengan kan tidak mau mencari janda, atau mungkin podo-podo jaga dengan perawan, ada yang lebih tua istrinya kan gitu. Selisihnya mungkin 1 tahun 2 tahun, tidak ada masalah sebetulnya. Syukur-syukur janda gitu. Makanya kalau orang yang mau sunnah Nabi ya mestinya pertama kali yang menikah adalah apa? Memilih janda gitu.
Dari sekian istri Nabi yang perawan cuma siapa? Aisyah sama Maria Al-Qibtiyah. Yang lainnya janda, Pak. Ditinggal suaminya wafat ketika berperang, dinikahi oleh Nabi. Janda-janda semuanya, Pak, gitu. Nah, jadi makanya ibu-ibu kalau mau dia suruh cari janda aja, Bu, jangan cari yang Siti Khadijah lah orang pertama yang mempercayai beliau. Jadi dari kalangan perempuan itu adalah Siti Khadijah. Dari kalangan para sahabat sinten? Abu Bakar. Dari kalangan budak Bilal, Pak. Dari kalangan budak kita adalah Bilal. Itu termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Jadi kalau dari kalangan perempuan, Khadijah itu orang yang pertama kali. Itu dari kalangan sahabat Abu Bakar, dari kalangan budak Bilal. Itu. Siti Khadijah dengan sabar meyakinkan serta menguatkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, segala apa yang dimiliki beliau, yaitu Siti Khadijah, termasuk harta kekayaan, diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semata-mata untuk menyokong syiar dakwah Islam dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu sampun ngoten, Bu? Nah, apa bapak-bapak pernah pinjem uang ke ibu? Bu, aku budal ngaji karena bensinnya gitu. Atau bapak mungkin gajian diberikan semuanya ke ibu-ibu? Atau mungkin diintit titik untuk gecekelan? Mungkin nonton itu kenapa bapak wis ditentek nonton. Bapak pinjem atau minta ke ibu? Gimana, Bu? Bapak minta atau pinjem, Bu? Minta. Tapi gak balik, Bang, ya. Atau kembalinya lebih banyak lagi, nonton. Nah, itu berlipat-lipat. Jadi nonton, mestinya ibu-ibu adalah seperti ini. Kita mensifati Khadijah, gitu. Jadi seorang sosok istri yang memang ya mungkin saat ini belum ada, Pak, gitu. Ya. Jadi meskipun dalam keadaan suaminya tertekan seperti itu, rela, Pak. Gitu. Kalau orang Jawa loman, loman, pokoknya udah urusan Allah itu dikasih, Pak. Kalau sudah urusan fisabilillah maka dikeluarkan, gitu. Saya itu pernah, Pak, menggalang dana untuk Muslim Rohingya itu 2 kali kepada anak-anak siswa-siswi setingkat SMP SMA. Itu periode pertama itu kami itu bisa mengumpulkan, itu 2 dugaan kami, Pak. Itu berhasil mengumpulkan lebih dari 30 juta, Pak. Itu ukuran anak-anak itu, Pak. Jadi tragedi Rohingya pertama kali akhirnya kami menyalurkan itu di Aceh, Pak. Melalui Medan, terus jalan darat sampai ke Aceh besar, Pak, waktu itu. Kami rombongan sana itu. Yang kedua, itu 2 dugaan, Pak. Kami mengumpulkan lagi dari anak-anak itu, laki perempuan, siswa-siswi itu SMP SMA, itu tembus sampai angka 66 juta, Pak. Jadi ini kita latih anak-anak itu. Jadi mulai giwangnya, cincinnya, kalungnya itu semuanya itu disesuaikan, Pak. Itu. Nah, tentunya mereka izin dulu, Pak, gitu. Kepada orang tuanya, kalau diizinkan dikasihkan semuanya, Pak. Soal jam tangan itu dilepas itu dikasih gitu semuanya gitu. Nah, ini adalah motivasi kita kepada anak-anak. Gitu. Begitu pula ibu-ibu. Gitu. Jadi bagaimana bapak itu mencontoh sifat Nabi, sebagaimana dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu, yang ibu-ibu sudah ada suri tauladannya. Selain baginda Nabi adalah istri beliau, siapa? Nah, Siti Khadijah itu. Ya, meskipun beliau seorang janda dinikahi jejaka, selisih usia 15 tahun, ya, Nabi hanya menikahi beliau hanya berapa tahun itu aja gitu.
semuanya perniagaannya semuanya diberikan kepada suaminya untuk ya, perjuangan di jalan Allah fisabilillah. Nah, ini susah. Jadi bapak-bapak kalau belum punya istri seperti itu, cari lagi pak istri yang seperti itu pak. Cari lagi istri seperti itu. Nah, bahaya nanti ibu-ibu tidak mau nanti. Nah, jadi baginda Nabi Muhammad SAW kerap berbagi cerita dengan Siti Khadijah. Nah ini pak. Sang istri dengan senang hati mendengarkan lalu menghibur baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana peristiwa wahyu turun pertama kali. Zamiluni zamiluni. Itu Nabi itu dikuatkan hatinya itu. Justru yang pertama kali adalah Siti Khadijah. Ketika baginda Nabi pulang itu dalam keadaan panas dingin, justru yang meyakinkan adalah Siti Khadijah pak. Makanya ibu-ibu ketika suami pulang dalam keadaan greges, istri yang harus semangat pak, boleh duit mana pak, semangat lagi pak, oh jadi celato nih mawon, jadi seperti itu. Nah ini kalau kita ini ada pak buku khusus istri-istri Nabi, Nisaun Nabi namanya itu, istri-istri Nabi. Itu. Jadi Nisaun Nabi itu antaranya selain istri juga ada anak Nabi. Itu. Khadijah benar-benar menjadi teman hidup yang setia menemani perjuangan baginda Nabi hingga akhir hayatnya. Hikmah dibalik Abu Thalib dan Siti Khadijah yang wafat di tahun yang sama. Nah ini hikmahnya pak. Ini yang jarang sekali kita ketahui. Ini saya ambil dari pendapatnya Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah yarham. Beliau seorang ulama dari Suriah pak. Saya punya fotonya pak. Yang pertama Dr. Said Ramadan Al-Buti di waktu mudanya pak. Yang kedua Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang mengarang tafsir Al-Munir itu. Yang ketiga sama Dr. Nuruddin Itrun, seorang tokoh ahli hadis. Ketiga-tiganya ini pak foto mudanya, dan ketiga-tiganya ini adalah ulama ahli di bidang pertama hukum Islam, Said Ramadan Al-Buti. Wahbah Zuhaili itu ahli fikih dan tafsir Quran. Dr. Nuruddin Itr itu adalah ahli hadis pak. Semuanya dari Suriah. Dalam bukunya Fikih Sirah, penamaan tahun kesedihan atau Amul Husni sebenarnya bukan sekedar kesedihan atas wafatnya dua karib ya. Tidak bisa dipungkiri kehadiran keduanya telah memberi dampak positif terhadap perkembangan dakwah Islam. Dan setelah keduanya tiada, kaum musyrikin kian merajalela, mengganggu serta menyakiti umat Islam. Kini mereka bisa dengan sesuka hati mengecam serta meneror baginda Nabi Muhammad SAW tanpa ada ganjalan sedikit pun. Dikisahkan suatu hari beberapa dari mereka naik ke atas loteng sambil membawa sampah dan tumpukan pasir. Kemudian saat baginda Nabi berjalan melewati gang tersebut, maka ditimpakanlah sampah pasir itu ke atas diri Nabi. Jadi sampai putrinya tuh nangis pak, diantaranya Fatimah Zahra nangis. Itu. Jadi atas penderitaan ayahnya seperti itu, ketika ditinggal dua orang pak. Jadi pamannya dan istrinya itu luar biasa pak itu. Sampai-sampai Fatimah Zahra itu ketika membersihkan kotoran yang melekat dalam tubuhnya beliau itu menangis Fatimah Zahra itu dalam Fikih Sirah Dr. Said Ramadan Al-Buti ini pak. Itu. Abu Thalib dan Siti Khadijah adalah dua orang yang sangat dibutuhkan oleh Rasulullah SAW selaku tameng dan pelipur lara. Lalu mengapa Allah mengambil keduanya dalam rentan waktu yang cukup cepat dan di waktu yang hampir bersamaan pak? Hanya selisih beberapa hari atau bulan itu pak, di tahun yang sama pak. Nah ini beliau Dr. Said Ramadan Al-Buti ini membeberkan pak. Ada dua hikmah. Yang pertama pak, andai kata ini
ini menurut Dr. Said Rahmat Al-Buti, Pak, andai kata Abu Thalib itu berumur panjang, niscaya beliau akan terus menyokong dakwah baginda Nabi Muhammad SAW dan melindungi keponakannya dari rongrongan musyrikin. Dengan begitu, maka Abu Thalib ya bisa jadi didaulat sebagai tokoh utama suksesnya dakwah Islam, Pak. Andai kata Abu Thalib masih hidup, Pak, itu. Jadi nanti bisa-bisa nanti Nabi itu apa? Perannya Nabi itu akan kalah dengan Abu Thalib, Pak, itu. Dengan model pengaruh serta kedudukan luhurnya, yaitu Abu Thalib di antara masyarakat Quraisy, ini memberi celah kepada para pembenci baginda Nabi Muhammad SAW untuk meremehkan dan menafikan perjuangan baginda Nabi. Siapakah mereka, Pak? Ya, para orientalis. Kalau sekarang ini orang-orang orientalisme, orang-orang sekulerisme, orang-orang liberalisme dan lain sebagainya. Andai kata Abu Thalib itu masih dikasih Allah umur panjang, Pak, itu, maka yang dilihat apa? Bukan Nabi nanti. Siapa? Oh, karena Abu Thalib itu, perlindungan Abu Thalib itu. Nah, itu, Pak. Jadi Nabi itu seakan-akan apa? Digeser nanti itu. Padahal fungsinya Nabi itu adalah apa? Sebagai sang utusan. Makanya dari kata Nabi, Naba'a yang pernah saya sampaikan itu. Jadi Nabi itu adalah sang pembawa berita. Dari kata Naba'a itu. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau dengan huruf Hamzah. Aslinya adalah Nabiun, ya Nabi Allah itu. Orang-orang Quraisy itu tidak mau dengan huruf Hamzah. Itu makanya ganti ya Nabi ya Allah itu. Ya. Wafatnya Abu Thalib, ya, bisa jadi mereka menilai bahwa baginda Nabi Muhammad tidak lebih dari seorang yang berlindung di bawah bayang-bayang pamannya, aman dan selamat dari siksaan Quraisy, sementara umatnya teraniaya, terinjak-injak dan tertindas, seperti Bilal bin Rabah. Bilal itu, Pak, sampai periodenya Umar bin Khattab, bekas lukanya itu masih ada, Pak. Umar itu sampai enggak tega melihat bekasnya siksaan yang pernah dialami oleh Bilal. Itu sampai enggak kuat, Pak. Itu baru Bilal, Pak. Ada lagi, Pak, ayahnya Yasir tuh, Pak, suami istri itu harus guling-guling di atas bara api sampai wafat, Pak. Sampai Yasir itu dihibur oleh Nabi, Pak. Beliau adalah termasuk orang pertama kali orang yang syahid di dalam Islam. Orang tuanya Yasir tuh. Itu orang pertama kali yang syahid di dalam Islam, Pak. Makanya kita tidak ada apa-apanya, Pak. Makanya hikmahnya adalah Abu Thalib itu diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu adalah supaya apa? Kita ini umatnya supaya menjadi umat yang kuat, tidak lemah, Pak. Para sahabatnya aja sampai, nah inilah perbedaan akidah kita dengan orang Syiah, Pak. Nah, kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini adalah apa? Mencintai Nabi, ahlu baitnya dan para sahabatnya, Pak. Kalau orang Syiah kan bukan, Pak. Nah, sampai-sampai apa? Melaknat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Pak. Jadi orang Syiah itu berani melaknat Abu Bakar dan Umar bin Khattab, khususnya juga terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Inilah perbedaan kita di antara dengan orang-orang Syiah. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana kita bisa melaknat para sahabat beliau sementara sahabat beliau nyawa saja diberikan, nyawa saja diberikan kepada Nabi Muhammad untuk melindungi beliau. Pada peristiwa perang Uhud menjadi tamengnya. Ini makanya ini fungsinya, Pak. Hikmahnya adalah Abu Thalib dipanggil oleh Allah, diwafatkan lebih awal adalah kita ini sebagai umatnya. Nah, kita ini tidak ada apa-apanya, Pak. Makanya jangan harap-harap surga, Pak. Nah, gitu.
Nah, begitu pula ibu-ibu, banyak kasus-kasus sahabiyah yang seperti itu, juga ikut perang Pak. Sahabiyah itu sahabat perempuan juga ikut turun di medan perang, tapi fungsinya bukan berperang, fungsinya adalah sebagai apa? Bulan sabit merah. Nah, ya. Bukan palang merah, bulan sabit merah. Bagian kesehatan Pak, merawat luka, ngasih makan, ngasih minum, obat dan lain sebagainya Pak. Itu fungsinya Pak itu. Jadi ibu juga harus jangan, makanya di Muhammadiyah itu ada HW Pak ya. Hizbul Waton perlu memang kepanduan gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita yang putri itu tidak pernah belajar kepanduan. Gitu. Fungsinya adalah seperti itu Pak. Memang tidak ada perang Pak, tapi bencana kan ada. Mestinya HW itu diturunkan Pak anak-anak itu Pak. Nah, jadi mestinya Muhammadiyah yang punya HW ini kepanduan anak diturunkan. Yang besar-besar Pak, bukan yang SD Pak, yang sudah balik-balik gitu Pak, yang SMA itu yang kepanduan itu diturunkan, yang putri-putri diturunkan, merawat luka dan lain sebagainya. Itu pentingnya Pak. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Jadi para sahabat itu juga ikut turun di perang, cuma tidak ikut perangnya sebagai medisnya. Itu. Wafatnya Abu Thalib menunjukkan bahwa penjagaan serta kemenangan baginda Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah berkat pertolongan Allah. Jadi bukan karena Abu Thalib, adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Allah telah berjanji akan menjamin keberlangsungan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya ada atau tidak adanya orang yang melindungi baginda Nabi, dakwah beliau akan tersiar dan tetap meraih kemenangan. Itu adalah hikmahnya Pak. Abu Thalib itu diwafatkan oleh Allah. Hikmah yang kedua, andai kata keberhasilan dakwah baginda Nabi Muhammad itu diperoleh dengan mudah tanpa adanya kerumitan dan kepelikan, tentunya umat setelahnya akan berleha-leha dalam menyiarkan Islam. Nah, ini fungsinya, makanya kita belajar sirah itu adalah dengan ini tahu Pak, pokoknya dakwah Islam itu sampai kapanpun akan tetap berjalan Pak. Sampai kapanpun akan tetap berlangsung Pak. Makanya kita semua ini adalah duat Pak. Kita semua adalah duat Pak, dai, menyeru kepada Allah. Minimal adalah di dalam keluarganya, anak, istri dan anak-anaknya itu Pak. Makanya Nabi sendiri menyatakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat saja, sampaikan itu. Ya. Nah, orang yang dai duat ya mungkin kami dan yang lainnya itu ya mungkin harus siap-siap Pak gitu. Di Aceh saja Pak, ketika sering terjadi penganiayaan sampai berujung kematian, di Aceh itu mimbar gini Pak, imam itu dirangkeng Pak, gitu, Pak. Dikasih tali besi Pak, itu di Aceh Pak. Jadi ketika ada pengajian umum yang begitu banyak itu Pak, ya, dai-nya di atas mimbar ditutup Pak dengan tali besi Pak, menghindari seperti peristiwa kayak Syekh Ali Jabir itu Pak. Tiba-tiba datang tusuk dan sebagainya itu Pak. Itu di Aceh sampai dibuat seperti itu Pak. Tidak tahu di mana Basit nanti. Tapi aman, insyaallah aman. Itu di Aceh sampai dibuat seperti itu Pak, di Aceh itu Pak. Demi untuk menjaga ulamanya. Berarti ketika pengajian umum, ya ini dikasih tali besi Pak. Keren gitu. Kasihan ulamanya di penjara gitu, dakwah gitu. Kondisi seperti ini membuat para pendakwah akan sulit untuk mengarungi samudera dakwah Islam yang syarat akan rintangan. Tantangan serta cobaan yang menimpa baginda Nabi Muhammad SAW saat berdakwah menjadi alarm supaya para pendakwah tidak lemah dan mudah menyerah. Di antaranya adalah Syekh Abdul Azzam. Itu beliau wafat syahid, sempat wafatnya Pak, dibom Pak itu Pak. Jadi Syekh Abdul Azzam itu suatu hari Jumat tuh keluar dari rumahnya, mau khutbah Jumat, naik mobil, meledak mobilnya. Itu Syekh Abdul Azzam Pak. Nah, itu sampai segitu Pak.
Mungkin yang pernah saya sampaikan Syed Kutub itu juga sama kan Pak, harus wafat di tali tiang gantungan. Nah, atau mungkin para pengikutnya yang mungkin sudah sampai sekarang tidak tahu jeluntung di mana perkembangan kasusnya gitu kan, sampai meregang nyawa, sampai dibawa ke ICC International Court Kriminal, nanti pengadilan kejahatan di pengadilan internasional Pak. Nah, sampai dia seperti itu. Ya itulah Pak dakwah. Apalagi dakwah kepada penguasa yang betapa beratnya gitu. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah dan lain sebagainya itu. Makanya dakwahnya Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak, dan yang batil itu adalah batil. Jadi hak dan batil itu tak bisa bertemu Pak. Sampai kapanpun keduanya akan terus berhadapan. Nah, maka dari itulah umat harus mempunyai yang namanya strategi dakwah. Gitu, Pak. Makanya Pak Nasir itu mengarang namanya Fikut Dakwah. Gitu. Syekh Hasan Al-Banna pun juga sama mengarang kitab Fikut Dakwah. Ya, makanya kita pun juga harus belajar namanya fikih dakwah. Bagaimana kita berdakwah. Gitu, Pak. Nah, kemarin di sosial media itu ada yang berhasil mengislamkan Pak satu kampung Pak, luar biasa kan Pak. Saya aja baru sekali Pak. Gitu. Saya baru sekali mengislamkan Pak. Gitu. Jadi usia saya hampir 40 tahun baru sekali Pak, satu orang Pak. Saya baru satu kali mengislamkan orang Pak. Gitu. Ini satu kampung Pak ini Pak. Gitu. Tantangan serta cobaan yang menimpa baginda Nabi saat berdakwah menjadi alarm supaya para pendakwah tidak lemah dan mudah menyerah. Sudah sepatutnya mereka dibekali mental yang kuat serta kesabaran yang kokoh agar mampu berlayar membawa bendera Islam sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Bapak sekalian adalah hikmahnya dari kita belajar fikih sirah nabawiyah ini adalah kita ini semua adalah duat gitu. Nah, maka duat dakwah itu baik kita bil lisan ataupun kita dakwah secara bil hal dengan makanya kita Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin Pak. Orang bisa masuk ke dalam Islam gara-gara mungkin perbuatan kita Pak. Mungkin secara lisan tidak masuk tapi secara perbuatan bisa masuk Pak. Itu banyak sekali Pak. Orang-orang yang ternyuh bisa masuk ke dalam Islam karena apa? Perbuatan kita. Termasuk Jerman ini sekarang populasi umat Islam di Jerman sekarang mulai naik Pak. Indonesia ini akan tergeser Pak. Ini diramalkan Indonesia itu Pak, bukan menjadi top ranking Pak nanti. Indonesia akan turun menjadi nomor 3 Pak. Nomor 1 itu diramalkan Rusia Pak. Rusia. Nomor 1 itu Rusia. Islam terbanyak di dunia itu nomor 1 nanti akan Rusia Pak. Kedua itu Jerman, ketiga Indonesia Pak. Turunlah kita Pak. Rusia saja yang mantan negara komunis saja luar biasa Pak. Populasi Islamnya di sana sangat kuat Pak. Apalagi Uni Soviet pecah menjadi negara kecil-kecil yang dimana negara-negara ini berkembangnya Islam sangat pesat, apalagi di Rusia Pak. Nah, apalagi di Rusia. Jerman ini sekarang naik sampai 15% Pak. Yang saya baca terakhir itu sampai sudah tembus populasi umat Islam di Jerman sudah sampai 15%. Nah, Indonesia Pak, ini kalau sesuai KTP mungkin kita banyak Pak. Kalau diperes lagi Pak, diperes lagi Islamnya ya mungkin kita ini minoritas Pak. Karena apa? Mahwal Islam adalah anta syahada ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah Islam Pak. Ini adalah di dalam Arba'in An-Nawawi. Malaikat Jibril datang menemui Nabi menyerupai bentuk orang yang belum pernah dikenal para sahabat.
Ditanya ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Nah, ini Islam saja, Pak. Ini kita aja kadang-kadang banyak Islam yang sholat masih bolong, belum puasa Ramadan, belum menunaikan zakat, belum berhaji bagi yang diberikan kemampuan. Nah, ini kan diperas lagi, Pak. Kita ini adalah minoritas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semuanya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.